Bapak Suci Fransiskus juga mengingatkan kepada kita sekalian, justru karena kita semua bisa sakit, maka kalau ada saudara-saudari kita yang menderita sakit, kita tumbuhkan semangat solidaritas. Kita tumbuhkan semangat saling membantu dan menolong, dengan mengingat bahwa siapapun bisa sakit, dengan mengingat bahwa tubuh kita ini bisa rapuh. Minggu 11 Februari 2024, Gereja Kristus Raja merayakan Hari Orang Sakit Sedunia ke-32. Mengutip Kejadian bab 2 ayat 18, Paus Fransiskus dalam pesannya untuk Hari Orang Sakit Sedunia mengatakan bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri, khususnya dalam keadaan sakit. Bentuk perawatan pertama yang diperlukan dalam penyakit apapun adalah kedekatan yang berbelas rasa dan penuh kasih sayang dari orang di sekitar orang yang sakit. Oleh karena itu, merawat orang sakit berarti merawat semua relasi dengan Tuhan maupun relasi dengan orang lain. Romo Pras dalam homilinya juga menyampaikan hal tentang proses penyembuhan orang sakit. Berikut cuplikannya. Yesus ketika menyembuhkan seseorang, sebetulnya yang ingin dia sembuhkan pertama-tama bukan kesembuhan badan. Pertama-tama bukan hanya kesembuhan fisik. Maka orang ketika minta disembuhkan oleh Yesus, pertama-tama harus mendengarkan pesannya. Setiap sakit, pengalaman sakit itu ada pesan dari Tuhan. Pesan Yesus yang pertama-tama adalah apa? Yaitu jangan cerita-cerita. Dengan kata lain, diam dulu, hening dulu, rasakan dulu belas kasih Tuhan. Kita kalau habis mengalami pengalaman kebaikan Tuhan, kalau belum sudah membuat panggung kesaksian tentang mujizat, lalu yang kita dapat adalah panggungnya. Yang kita dapat mungkin decak kagum dan pujian. Yang didapat adalah sensasinya. Bukankah sensasional orang minta kesembuhan saat itu juga sembuh? Bukankah sensasional orang sakit kusta, Yesus mengatakan sembuhlah dirimu dan lalu hilang kustanya? Itu sensasional, bukan? Sangat sensasional. Tetapi yang diinginkan Tuhan bukan sensasi ketika menyembuhkan orang kusta. Yang dia inginkan adalah orang mengalami hal itu sebagai kesempatan untuk mengalami belas kasih Allah. Dan agar orang sungguh-sungguh mensyukuri belas kasih Allah, orang harus masuk dalam diam bersama Tuhan. Bersyukur hanya kepada Tuhan. Enggak usah diposting, enggak usah dibikin status, diam aja. Biarkan pengalaman bersama Tuhan itu masuk dalam keheningan. Biarkan bersama Tuhan. Hanya dalam keheningan, dalam doa yang dalam, lalu orang akan sungguh-sungguh bisa berjumpa dengan Tuhan dan mensyukuri. Bersyukur atas belas kasih-Nya. Maka kalau kita sakit, sebetulnya pengalaman pertama yang kita jumpai dalam sakit adalah mungkin pengalaman kesendirian, mungkin pengalaman kesepian. Yang semula bisa jalan-jalan, ya, bisa nge-mall, bisa melakukan apa yang kita mau, ketika sakit semua jadi serba terbatas. Bapak Ibu lalu kemana-mana harus dibantu. Suatu pengalaman di mana orang mulai berjumpa dengan kondisi dirinya, dan sebetulnya itu pengalaman kesempatan berjumpa dengan Tuhan. Sakit memang tidak enak, apalagi kalau kita masih dalam proses menerima sakit. Proses menerima bahwa kita tidak bisa melakukan banyak hal.
Proses menerima bahwa kita terbatas dan selalu minta bantuan orang lain. Itu tentu tidak enak. Tetapi proses itu perlu dilewati bersama dengan Tuhan dan mulai belajar mensyukuri hal-hal kecil dan sederhana sebagai pengalaman belas kasih Allah. Yesus juga minta kepada orang kusta ini supaya dia melakukan upacara penyucian, menyucikan diri. Bapak Ibu, dengan penuh syukur, Bapak Ibu yang sakit hari ini bersama-sama dengan kita menerima sakramen Ekaristi dan nanti menerima komuni suci dipersatukan dengan Tuhan yang mungkin biasanya dikirim oleh asisten imam atau para romo sendiri, dan nanti juga menerima sakramen pengurapan orang sakit. Itu bagian dari proses kesembuhan, bukan hanya kesembuhan fisik tapi kesembuhan spiritual, kesembuhan batin, kesembuhan mental. Yang Yesus inginkan pertama-tama adalah kesembuhan dan keselamatan jiwa. Kesembuhan badan itu hanya sarana, bukan tujuan. Karena badan kita setiap saat bisa sakit, bisa sehat, bisa tidak menentu, cuaca buruk, bisa flu, bisa bersin, bisa pilek dan sebagainya. Kesembuhan badan hanyalah sarana untuk kesembuhan spiritual, kesembuhan mental, kesembuhan jiwa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kesempatan ini Bapak Suci Fransiskus juga mengingatkan kepada kita sekalian, justru karena kita semua bisa sakit, maka kalau ada saudara-saudari kita yang menderita sakit, kita tumbuhkan semangat solidaritas. Kita tumbuhkan semangat saling membantu dan menolong, dengan mengingat bahwa siapapun bisa sakit, dengan mengingat bahwa tubuh kita ini bisa rapuh. Kita ingat selama masa pandemi COVID, orang yang paling kuat sekalipun bisa kemasukan virus, yang paling hebat sekalipun, mau punya jabatan tinggi, mau punya pangkat tinggi, mau kekayaan dan asetnya banyak, namanya kena penyakit ya kena penyakit, namanya kena virus ya kena virus, siapapun tidak luput. Dan justru itu sakit sebetulnya membuka kenyataan bahwa kita semua bisa rapuh sewaktu-waktu, bahwa hidup kita ini sungguh bersandar pada Tuhan, bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh seringkali kita sendiri tidak bisa memiliki sepenuhnya kontrol atasnya. Betapapun Anda mungkin seorang dokter bisa membeli obat, tapi kesehatan itu sungguh-sungguh merupakan usaha kita dan sekaligus berkat dari Allah. Maka sakit sebetulnya merupakan pesan ilahi, pesan Allah, bahwa tak seorang pun bisa membanggakan apa yang dimilikinya di dunia ini. Bahwa setiap orang hendaknya bahu-membahu. Kita selalu mengingat pengalaman masa-masa pandemi, ketika setiap orang sungguh-sungguh bergantung dan bisa terdampak oleh orang lain. Bahwa tak seorang pun bisa hidup sendiri. Maka dalam pengalaman kesempatan ini, Bapak Suci Fransiskus juga surat Gembala Prapaskah mengingatkan kita akan solidaritas ini. Dan hal terakhir yang juga perlu diingatkan, dan sebetulnya itu sudah kita pahami sewaktu pandemi COVID, yaitu bahwa pengalaman pandemi, pengalaman sakit juga menyingkapkan kenyataan bahwa yang bisa sakit itu bukan hanya manusia, tetapi bumi kita ini juga bisa sakit. Bumi kita ini juga bisa mengalami penderitaan. Ketika di mana-mana bisa ada virus, ketika di mana-mana ada sampah, ketika air yang kita minum tercemar oleh aneka macam sampah, limbah, polusi dan sebagainya. Ketika makanan yang kita makan sudah banyak racunnya, banyak pestisida dan berbagai macam racun, bumi sakit, manusianya ikut sakit, udara yang kita hirup juga bisa menjadi kotor dan sakit. Maka usaha menjadi sehat bukan hanya persoalan orang sakit, tapi juga persoalan orang sehat. Yang butuh sehat bukan hanya manusia, tapi juga bumi, tanaman, binatang, air, tanah, udara. Semua tempat di mana yang membuat kita bisa hidup, habitat kita.
Oleh karena itu, Gembala Prapaskah, surat Gembala Prapaskah juga mengingatkan soal ekologi, hidup sehat yang seutuhnya. Juga Bapak Suci berulang-ulang mengingatkan dalam ensiklik Laudato Si untuk hidup sehat. Kita tidak bisa hidup sehat sendirian, kita perlu hidup sehat bersama-sama. Maka lingkungan dijaga, mental dijaga, cara berpikir dijaga, semuanya harus dirawat bersama-sama. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Di akhir perayaan misa, para romo memberikan sakramen pengurapan orang sakit bagi mereka yang membutuhkan, dengan tujuan memberikan penghiburan dan kekuatan iman agar mereka mampu menanggung segala sakit yang dialami. Sekian informasi hari ini, reportase Komsos KR.